Halo guys, kembali lagi bersama aku Yulia di Yam Yam Channel. Let's sharing and exploring. Di kesempatan kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mendengarkan salah satu cerita horor yang aku dapat dari salah satu channel YouTube yang bernama Irayu Ingat. Jadi kalau misalnya kalian kepo-kepo tentang cerita horor, kalian bisa kepoin channel YouTube-nya dia. Oke, dan kali ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Kenikmatan Sesaat Menyesal Seumur Hidup. What the fuck? Kenikmatan apakah itu? Oke, kita akan langsung saja masuk ke ceritanya. 1, 2, 3, let's go. Oke, di sini ada Sayang. Sayang, kenapa yang? Hari ini kita jalan kemana sayang? Kemana ya? Gimana kalau ke tempat yang tenang? Kuburan? Bukanlah. Nanti kita ke tempat yang sepi. Ngapain ke tempat sepi? Gitu-gitu. Maksud kamu apa sih? Ya kita kan udah lama pacaran. Ngomong yang jelas aja deh. Aku mau buat anak. Gila ya, gak mau. Berarti kamu gak sayang sama aku. Tahu ah. Ya udah kalau gitu. Iya. Oke, dari cerita tersebut ternyata si pacarnya ngajak quick sama si cewek ini dan ditolak. Oke, kita lihat kelanjutannya seperti apa. Sayang, kamu beberapa hari ini kok gak pernah ngechat aku? Aku sibuk. Kamu marah ya? Pikir aja sendiri. Bukannya aku gak mau, tapi aku takut terjadi sesuatu nanti. Aku kan bilang, aku akan tanggung jawab. Emang dasar kamu aja yang gak sayang sama aku. Sayang kok, buktiin dong. Ya udah deh, beneran. Iya. Hehehe. Maunya di mana? Aku nggak tahu sih, tapi aku tahu ada rumah kosong di deket sini. Maksud kamu rumah yang angker itu? Itu cuma mitos kali. Gak mau ah. Nanti kalau udah sama aku, kamu juga bakalan lupa kalau rumahnya angker. Mau ya sayang, mau. Astaga. Ih, ya udah. I love you. Oke, dan ternyata setelah beberapa hari kemudian si ceweknya ini mau diajak week sama si cowoknya. And then mereka sepertinya akan pergi ke tempat angker itu guys. Dan kita lihat kelanjutan dari ceritanya seperti apa. Oke. Mereka pun melakukan zina di rumah angker itu. Sayang, kenapa mau lagi kayak kemarin? Apa sih? Aku ketakutan tahu pas ngelakuin itu. Kan aku bilang bakalan tanggung jawab. Bukan soal itu. Soal apa dong? Kemarin di tempat itu ada yang narik kaki aku. Oh my god. Sayang, gak usah berlebihan gitu deh. Iya, aku juga ada dengar suara yang bilang pergi. Oh. Kapan dengernya? Ya pas kita ML itu pokoknya. Kenapa gak ngomong di sana? Keenakan ya pasti. Apa sih? Ya aku takut lah ngomongnya. Itu sebabnya kamu pingin cepat-cepat pergi sampai narik-narik aku. Kalau itu, aku lihat perempuan berdiri di pojok, rambutnya panjang banget. Oh god. Makanya aku narik-narik kamu. Padahal aku mau lagi nih sayang. Ih, dasar tukang sange. Hehehe. Kok aku gak lihat apa-apa sih? Mana aku tahu. Bentar ya sayang, ada orang ketuk-ketuk pintu. Iya. Sayang, lama banget sih. Oke, guys, jadi si ceweknya ini sama si cowok ini akhirnya melakukan sesuatu yang buruk di rumah kosong yang angker itu. Dan si ceweknya ini merasakan ada sesuatu yang janggal ketika mereka melakukan perbuatan yang salah itu. Dan si ceweknya bilang bahwa ada yang narik kakinya dia. Oh god. Serem banget. Dan tiba-tiba di sini si cowoknya ngedenger ada orang yang ngetuk pintu rumah dia. Dan kayaknya si cowoknya ini mau ngebukain pintunya untuk melihat siapa sih yang datang. Oke, kita lihat lagi sama-sama kelanjutannya kayak gimana.
Oke, ini udah lama si pacarnya ini belum bales. And then, keesokan harinya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Teman-teman minta doanya, semoga amal ibadah Putra diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Wow, ada sebuah status tentang kematian seseorang nih. Zara, ngapain lo ngebuat innalillahi di Facebook? Katanya. Ya kan Putra meninggal. Gue tuh semalam habis chatan sama dia. Gak mungkin lah. Oh, ini kayaknya chatan sama temen-temennya yang buat status itu. Ya nyawa orang mana ada yang tahu. Jam berapa meninggalnya? Kalau mayatnya sih ditemuin pagi-pagi. Pacar sendiri meninggal masa nggak tahu? Oh guys, ternyata yang meninggal ini adalah pacarnya cewek yang melakukan wik-wik di tempat terlarang tersebut guys. Dan namanya itu Putra. Oke, kita lanjut lagi. Terus nasib gue gimana sekarang? Ya cari pacar baru. Gak segampang itulah. Udahlah, mendingan kita ngelayat ke rumah Putra. Yuk. Dan kata keluarga pacar gue, dia ditemukan dalam keadaan berdarah di kepala karena jatuh dari lantai 3. Dia ditemukan pagi hari, kayaknya sih ada yang dorong. Atau dia bunuh diri. Waktu itu pacar gue bilang kalau ada orang yang ngetuk pintunya. Apa orang itu ya yang udah bunuh dia? Oh my god. Zara, lo bisa kesini gak? Kenapa lo masih sedih habis ditinggal Putra? Iya, dari tadi ada yang ngetuk pintu kamar kosan gue. What the fuck, ada yang ngetuk si kamar pintu ceweknya loh. Ya buka aja. Udah, tapi gak ada siapa-siapa. Orang jahil mungkin. Pas gue tidur, dia ngetuk lagi. Gue jadi takut bukanya. Sini dong. Gak bisa, gue lagi jagain mama di rumah sakit. Oh gitu. Zahra, apa? Ada yang nyalain air di kamar mandi. Oh god. Ya matain lah katanya. Oh. Something's happen di sini guys. Nggak takut masa airnya nyala sendiri. Tiba-tiba dia ngechat, seperti itu. Terus dijawab sama si Zahra ini, kenapa pintu kamar mandi kebuka sendiri? Daripada lo tidur terus, mendingan cek. Oke, Zahra, lo online terus ya. Gue soalnya takut. Iya, gue online terus. Gimana? Udah dicek kamar mandinya? Udah. Ada apa di kamar mandi? Ada tulisan mati di tembok kamar mandi gue. Oh god, ini tulisannya. Matinya pakai spidol. Oke. But it's not scare menurut aku ya. Dan si Zahra reactionnya, wah, di tembok kamar mandi ada juga. Ada tulisan apa? Jangan kotori rumahku. Nah ini baru ngeri guys. Oh, jadi ada yang nulis hal seperti itu di kamar mandinya dia. Emang kosan lo itu bekas rumah siapa sih? Si Zahranya nanya nih. Yang dimaksud bukan kosan gue yang sekarang. Terus yang mana? Rumah lo? Bukan. Lo mending cerita deh. Gue janji gak akan bilang ke siapa-siapa. Oh, si Zahranya nanya. Sebenarnya rumah siapa? Sebenarnya gue udah ML sama Putra. Apa? Gue ML di rumah kosong yang terkenal angker itu. Aduh, gimana ya? Gimana dong? Gue gak mau mati kayak pacar gue. Oh god. Gue tahu gue salah, tapi gue nyesel banget. Gimana kalau besok kita temuin Pak Ustadz? Ya udah, besok jemput ya. Oke. Karena setelah cerita si cewek ini kepada temannya si Zahra bahwa dia udah melakukan ML bersama Putra di sebuah rumah angker itu, akhirnya si Zahra ini memutuskan untuk ngajak si temannya ini ke Pak Ustadz.
Oke, kita lihat kelanjutannya kayak gimana. Oke, akhirnya gue diajak ke Pak Ustadz sama Zahra. Di sana gue disaranin buat masuk ke pesantren. Gak tahu kenapa sejak gue di pesantren gue udah jarang diganggu. Mungkin karena gue ngelakuin semua aktivitas sama teman dan selalu rame-rame. Oh, ternyata ceritanya sampai di situ, guys. Di sini akhirnya happy ending ya buat si ceweknya. Tidak seperti Putra yang akhirnya dia meninggal gara-gara melakukan hal yang tidak senonoh, yang bukan di tempat semestinya gitu. Jadi kalau misalnya kita telaah baik-baik ya guys, dari cerita yang kita baca tadi itu banyak sekali nilai moral yang bisa kita petik. Contohnya saja, ini buat para cewek ya. Kalau misalnya pacar kita nih ya, demen ngajak-ngajak, maksa-maksa buat melakukan hal-hal yang bukan untuk dilakukan saat sebelum menikah, kalian jangan mau pacar kalian ngambek kek, putus kek, masa bodoh, kalian harus menjaga kehormatan diri kalian daripada mengorbankan kehormatan demi pacar yang gak jelas. Karena statusnya masih pacar nih guys, bukan suami kalian. Dan jodoh siapa tahu gitu, gak ada yang tahu. Kalian bisa aja putus sama dia dan akhirnya berjodoh dengan orang lain. Kan sayang, kalian udah weak-weak nih sama pacar kalian yang sebelumnya dan suami kalian mendapatkan sisanya. Gak setara kan? Yang kedua itu, hal yang dilakukan si Putra dengan pacarnya, weak-weak di tempat yang tidak semestinya, kita nggak boleh meniru itu guys. Karena jelas itu tidak sopan, sangat tidak bermoral menurut aku. Ya bukan tempatnya lah, jadi janganlah. Dan perlu aku ingatkan kembali, cerita ini adalah fiktif belaka. Jadi ini adalah sebuah karangan hanya untuk hiburan semata guys. Tapi kalau misalnya hal ini terjadi di dunia nyata, kita ambil aja positifnya. Tapi aku yakin sih, weak-weaknya mah emang sering terjadi di kehidupan kita. I don't know, but kalau misalnya kejadian horornya, aku nggak tahu. Karena emang aku orangnya tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. But terima kasih buat kalian yang udah tonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi cerita horor yang pengen kalian aku bacain, kalian bisa DM aku lewat Instagram, inbox aku lewat Facebook. Aku pasti sangat senang hati untuk merespon DM dan inbox kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Yulia, bye-bye!